dari panggung Asia, menantang kerasnya Eropa. Dan kini, golden ticket ke lintasan dunia. Simak kisah lengkapnya hanya di sini. Di bawah langit cerah Jerez, Spanyol, musim baru Red Bull Rookies Cup 2025 resmi dimulai. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia, kembali mengaspal dengan tekad membara. Setelah musim 2024 yang penuh pelajaran, kini saatnya membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar talenta Asia, tapi ancaman nyata di Eropa. Race 1 menjadi panggung pembuka yang dramatis. Sejak lap awal, Veda langsung menempel ketat grup terdepan, berduel dengan Brian Uriarte dan Hakim Danish. Dengan gaya agresif khasnya, Ega terus menekan hingga akhirnya menyentuh garis finish di posisi ketiga. Sebuah podium berharga, tanda bahwa Garuda Muda kembali terbang di lintasan dunia. Namun di race 2, nasib berkata lain. Saat mencoba menyalip di pertengahan lomba, Ega kehilangan grip dan terjatuh. Crash yang mengakhiri akhir pekan lebih cepat dari yang diharapkan. Tak ada poin tambahan, tapi semangatnya tak padam. Di balik kecelakaan itu, tumbuh keyakinan baru, bahwa musim ini masih panjang, dan peluang untuk bangkit tetap terbuka lebar. Setelah podium gemilang di Jerez, Veda Ega Pratama harus menghadapi kenyataan pahit. Cedera ringan usai crash di race 2 memaksanya menepi dari lintasan. Di seri kedua Le Mans Prancis, nama Veda absen dari daftar start. Saat itu, lintasan Le Mans menjadi ajang duel sengit antar pembalap papan atas. Race 1 dimenangkan oleh Brian Uriarte, yang semakin kokoh di puncak klasemen. Sementara di race 2, giliran Bernat Fernandez yang tampil luar biasa, menguasai balapan dari awal hingga akhir. Bagi Ega, 2 race di Le Mans bukan tentang kehilangan poin, tapi tentang kesabaran, menunggu waktu yang tepat untuk kembali lebih kuat. Karena dalam dunia balap, kecepatan saja tidak cukup. Kadang, yang terpenting adalah bagaimana seorang pembalap bangkit setelah terjatuh. Setelah absen round 2 di Le Mans, Veda Ega Pratama kembali menapaki lintasan balap di Aragon, Spanyol. Sirkuit yang panas, teknikal, dan penuh jebakan tikungan cepat. Jadi panggung pembuktian setelah masa pemulihan. Di race 1, Veda menunjukkan kematangan baru. Konsisten sejak start, menjaga ritme, dan menutup balapan di posisi keempat. Race 2 kembali menyuguhkan pertarungan sengit di grup terdepan. Meski sempat menekan untuk podium, Ega harus puas finish keempat lagi. Hanya terpaut sepersekian detik dari posisi 3 besar. 2 hasil yang menegaskan. Veda Ega sudah kembali. Cepat, tenang, dan semakin matang. Dari sini, langkah menuju kemenangan tinggal menunggu waktu. Race berikutnya adalah sirkuit Mugello, Italia. Langit cerah, suara mesin memekakan telinga, dan ribuan pasang mata menyaksikan sejarah lahir lagi. Race 1 jadi pembuktian dominasi penuh Veda Pratama. Start di barisan depan, pembalap muda asal Gunung Kidul langsung menekan sejak awal. Ia menjaga ritme tinggi di setiap sektor, meninggalkan lawan-lawannya di belakang. Di akhir lomba, Veda menembus garis finish sebagai juara, sementara rekan senegaranya, Kiandra Ramadipa, menorehkan fastest lap, sinyal kuat kalau duet Indonesia benar-benar menguasai Mugello. Tapi kisah sebenarnya belum selesai. Race 2 berubah jadi drama luar biasa. Veda sempat tercecer hingga posisi ke-10 di awal balapan. Satu persatu ia lewati lawan-lawannya dengan sabar, hingga akhirnya tersisa satu nama di depannya, Hakim Danish. Lap terakhir, 2 tikungan tersisa. Veda berada di belakang Danish, tapi dia belum menyerah. Dengan teknik luar biasa di tikungan terakhir Mugello, gaya late braking khasnya,
Veda menusuk ke dalam racing line, menyalip tepat sebelum garis finish. Selisih waktu hanya 0,01 detik. Satu kedipan mata yang mengubah segalanya. Dari posisi kedua jadi pemenang, double winner di Mugello. Dua bendera merah putih kembali berkibar, dan dunia mulai sadar. Indonesia punya pembalap yang benar-benar spesial. Langit Jerman berwarna kelabu. Trek berliku Sachsenring menunggu. Bukan hanya uji kecepatan, tapi ujian jiwa bagi setiap pembalap muda yang berani menantang takdirnya. Balapan pertama jadi panggung pemanasan. Veda tampil garang, tapi sirkuit ini licik. Setiap tikungan menyimpan jebakan. Setiap celah jadi pertaruhan. Ia sempat mencium aroma podium. Berduel di garis tipis antara asa dan kehati-hatian. Namun bendera kotak-kotak berkibar dengan namanya di urutan keempat. Satu langkah dari panggung, tapi cukup untuk menyalakan bara di dadanya. Keesokan harinya, bara itu berubah jadi api. Start dari barisan depan, Veda tak menunggu keajaiban. Ia menciptakannya. Tikungan demi tikungan ia ukir dengan presisi. Menempel ketat lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Lalu menyalip mereka satu demi satu. Bukan dengan keberuntungan, tapi dengan keberanian. Lap terakhir tiba. Udara terasa menegang. Dan di garis finish Sachsenring, bendera Indonesia akhirnya berkibar tertinggi. Veda Ega Pratama juara race 2, menulis sejarah baru dengan tangan dan gasnya sendiri. Dari tanah Jerman yang dingin, terdengar gema hangat dari nama Indonesia. Satu kemenangan, tapi artinya lebih dari sekadar trofi. Ini adalah pesan untuk dunia. Garuda muda itu sudah terbang, dan langit Eropa kini tahu namanya. Di lintasan Austria, angin dingin menemani derap mesin. Veda, dengan nomor 54, seperti panah yang dilepaskan, cepat, tertata, penuh ambisi. Ia membelah lap demi lap, memimpin hampir seluruh pertandingan. Namun saat kabut deselerasi datang di tikungan terakhir, panahnya tergelincir sedikit, dan kemenangan tipis melayang ke tangan saingannya. Hanya kalah 0,007 detik, tapi cukup untuk mengubah emosi menjadi pelajaran. Poin-poin tertumpuk, harapan terbangun, dan konsistensi jadi mantra yang harus diulang. 9 dari 10 lap, Veda memimpin. Austria seakan tunduk, sampai tikungan terakhir berkata lain. Uriarte mengambil celah seujung ban, dan garis finish berkhianat hanya dalam 0,07 detik. Runner-up pahit, tapi membuka babak baru dalam perburuan gelar. Race 2 adalah panggung balas dendam. Veda menyerang sejak lampu start, tak mau mengulang rasa race 1. Setiap sudut trek direbut, setiap celah ditutup, duel mental sekeras duel kecepatan. Tapi Uriarte lagi-lagi terasa seperti bayangan, selalu ada, selalu menunggu kesalahan sekecil apapun. Pertarungan berlangsung sampai garis finish, namun kali ini bukan tikungan terakhir yang menentukan, melainkan slipstream panjang menuju straight final. Veda melewati garis finish sekali lagi di posisi kedua. Bukan karena kurang cepat, tetapi karena musim ini sedang menulis kisah rivalitas dua gladiator muda, Uriarte versus Veda. 2 race, 2 podium, 2 kali P2. Bukan kekalahan, tetapi deklarasi bahwa musim belum selesai. Veda turun dari motor bukan sebagai korban, melainkan sebagai pesaing yang semakin berbahaya. Golden Ticket Moto3 semakin dekat, hanya menunggu bab berikutnya untuk ditebus. Sirkuit Misano, Italia, 14 September 2025. Sirkuit ini bukan sekadar lintasan tapi penentu takdir seorang anak bangsa. Disinilah Veda Ega Pratama datang membawa mimpi bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Indonesia.
Sebelum motor dinyalakan tekanan itu sudah terasa. Selisih 21 poin dengan Brian Uriarte. Uriarte 191, Veda 170. Dua race terakhir menawarkan 50 poin. Secara matematika gelar juara masih hidup. Dan hari itu, sang ayah pun hadir langsung. Tak ada yang lebih emosional bagi pembalap muda daripada membalap dengan mata orang tua ikut menyaksikan. Saat lampu start padam, Veda melesat dari P2 dengan keberanian yang tak mengenal usia. Tidak menunggu, tidak bertaruh aman. Karena tidak ada juara dunia yang lahir dari keraguan. Ia menyerang. Lap demi lap, jarak dengan lawan menipis. Indonesia berharap. Mimpi itu terasa begitu dekat. Hingga lap-lap terakhir. Ketika semuanya berubah. Sebuah manuver, kontak, dan motor itu tergelincir. Dalam hitungan detik, dunia Veda runtuh. Bukan karena kurang cepat. Bukan karena takut, tapi karena nasib motorsport tak pernah menawar siapapun. Sementara itu, Brian Uriarte menang race 1 dan langsung mengunci gelar juara dunia. Impian Veda harus tersimpan kembali sebelum race 2 dimulai. Hari berikutnya, langit Misano tidak bertanya tentang hati yang patah. Tidak ada waktu untuk meratapi kegagalan, karena balapan tetap berjalan. Dan di grid start, Veda memilih bangkit, tanpa gelar, tanpa beban, tanpa apapun yang harus dibuktikan kecuali dirinya sendiri. Race 2 bukan tentang trofi, melainkan tentang mental juara. Dia bertarung sampai akhir, tikungan demi tikungan, hingga finish di posisi 5. Tidak ada podium, tapi bangsa ini tahu, juara tidak selalu berdiri di tempat tertinggi. Juara adalah mereka yang tidak berhenti berdiri. Musim berakhir dengan hasil final, Brian Uriarte juara dan Veda Ega Pratama runner-up Red Bulls Rockies Cup 2025. Tidak jadi juara dunia tahun ini, tapi ia tidak gagal. Karena dari seri inilah, dibuka tiket menuju Moto3 2026. Ini bukan garis finish. Ini adalah awal babak baru. Dan Misano akan selalu dikenang. Bukan sebagai tempat Veda kalah, tetapi sebagai tempat Indonesia menyaksikan seorang pejuang lahir kembali.